Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku hatimu, bibir hamba-Mu untuk menyatakan isi hati-Mu, pengalaman hamba bersama dengan Engkau ya Tuhan. Dan urapi semua umat-Mu yang mendengar ya Tuhan, sehingga mereka semua diberkati. Kami ucap syukur pada-Mu dalam nama Tuhan Yesus, dan kita siap mendengar firman Tuhan bersama-sama, katakan amin. Silakan duduk Bapak yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Wah, segenap banyak senior-senior Bapak ini, Ibu, ini senior-senior semua. Puji Tuhan, saya diberi kesempatan untuk menyaksikan kesaksian pribadi hamba-Mu bersama Tuhan. Jadi Pak Haranjar suruh saya ke Pak ini bersaksi. Jadi saya bilang, Pak, saya ikut Tuhan 29 tahun Pak. Nah, jadi kesaksian ini mungkin bisa 45 jam dan katanya nggak apa-apa, jemaahnya kuat-kuat katanya. Puji Tuhan. Jadi puji Tuhan, bisa ambilkan gambarnya. Ya, saya puji Tuhan di keluarga GPI Medan Plaza sudah 29 tahun pada tahun ini. Dari 97 saya beribadah di Medan Plaza. Jadi saya beribadah pertama saya di ibadah raya, lalu aktif di pemuda. Di pemuda melayani tak lama, jadi pengerja ya. Jadi pengerja tak lama, puji Tuhan. Jadi departemen pemuda, jadi ada dua tipe usia. Jadi ada dibuka satu ibadah dewasa muda. Jadi berhubung saya paling tua saat itu, umur 27. Jadi saya diangkat jadi koordinator dewasa muda. Jadi pengalaman saya selama 29 tahun ya pelayanan. Jadi setelah itu puji Tuhan saya melayani tidak lama, kemudian menikah.
Setelah menikah mungkin Bapak tahu mendiang Pak Jimmy Robianto. Jadi itu satu ada retreat di Brastagi, jumpa di kamar mandi sama Pak Awi. Langsung Pak Jimmy bilang Pak ini Awi udah menikah, masuk diaken. Puji Tuhan saya melayani diaken. Melayani diaken berapa tahun? Puji Tuhan saya diangkat jadi koordinator 4 karena Pak Jimmy mendiang jadi gembala pindah baris. Nah setelah beberapa tahun kemudian melayani, puji Tuhan saya diangkat di khotbah agung sore, bertanggung jawab atas ibadah 4 dan 5. Setelah melayani beberapa tahun, puji Tuhan saya diangkat jadi khotbah agung Medan Perasa. Nah, itu nanti kita cerita ya. Jadi puji Tuhan saya adalah sebelum saya mengenal Tuhan, saya adalah seorang mantan narkoba 12 tahun. Masuk penjara 3 kali. Dan tak nampak ya wajah saya, wajah pendeta ya. Nanti ini ada wajah pendekar, cuma belum ditayangkan. Ya ada pendekar, ada pendeta. Ya puji Tuhan selama saya 1 tahun waktu 98, 97 itu jatuh bangun. Ada 4 kali saya jatuh bangun. Siapa yang sini ikut FA? Angkat tangan dulu ikut FA. Nggak semua ya. Jadi ada yang belum ikut FA, saya sarankan ikut FA. Sangat diberkati betul. Saya sampai hari ini FA. Nah, puji Tuhan saya jadi ketua FA di GBHDPI. Jemaat anggota sama anak-anak semua yang hampir 50 Bapak Ibu. Kumpul semua kita setahun sekali jalan-jalan, itu hampir 50 semua ikut. Jadi sangat diberkati FA. Saran saya masuk FA. Dan dulu saya di FA itu nama saya Awi. Sebelum saya ganti nama jadi Alwi. Jadi karena saya jatuh bangun dulu ada mendiam Pak Tuman Tarigan, pensiunan ekor. Karena saya jatuh bangun diganti nama jadi Ahi katanya, anak hilang. Karena datang 3 bulan, 2 bulan hilang, datang sebulan, 3 bulan hilang, asik bolak-balik aja. Tapi puji Tuhan lah, pada saat tahun 98 itu ada kerusuhan, tahu ya Bapak Ibu ya, 98 kerusuhannya. Itu saya bohongi orang tua saya. Padahal nggak boleh keluar ya, semua takut ya, karena kan ada orang kita China kan dijolimi gitu ya. Kadang di Sudaku, di stop, diberhentiin, dipukul. Saya izin sama orang tua saya bilang mau keluar sebentar, padahal saya ke diskotik, wah singkat ceritanya tabrakan kena usus saya turun. Puji Tuhan lah, dengan cara yang luar biasa, akhirnya saya dioperasi. Dokternya bilang lusa, saya bilang jangan atau besok dok. Akhirnya besok dioperasi. Setengah operasi kadang untung kamu operasi. Kalau enggak pembekuan darahnya menutup saluran kamu bisa meninggal. Nah disitulah saya mengeluarkan air mata saya bilang Tuhan, kalau Tuhan nggak tolong saya mati. Ini tubuh saya suka pakai, saya bilang. Nah semenjak itulah puji Tuhan saya melayani jiwa-jiwa narkoba, yang stres, yang jiwa. Nah sampai hari ini puji Tuhan. Jadi 24 tahun lalu ini proses kehidupan saya ini luar biasa lah. Tuhan, saya bisa berdiri di tempat ini itu semua kasih karunia Tuhan. 24 tahun lalu saat istri hamil anak kedua di Komplek Palang Kencana, saat cepit saya. Itu akibat saya ada kusuk di setabat sama seorang nenek. Saya bercanda-bercanda, mungkin nggak tahu lah ya tadi kunci atau gimana. Setelah pulang dari situ, saat saya terjepit. Udah tuh jalan-jalan, sini semua intinya semua sini semua terkunci. Singkat cerita saya tergeletak di tempat tidur papa katanya nggak boleh ditilang. Maaf ya, mau ke kamar mandi pipis, panggil orang mertua saya angkat. Mertua saya tinggal dekat rumah. Saya palang 9, nggak salah dia palang 14. Seberang aja. Setiap mau pipis panggil mertua angkat untuk pipis. Di satu hari tetap pipis 2 kali. Ngompol berapa kali sampai malu lah, karena saya umur sekitar 30-an, mertua baru 50-an lebih, jadi segan diangkat dilihatin kita pipis ya. Nah puji Tuhan, itu pun puji Tuhan saya lalui bersama Tuhan. Itu proses belum selesai. Nah,
Jadi saya udah lewat, diberkati lah saya, diberkati ada usaha. Saya bekerja usaha abang saya 15 tahun, akhirnya ada sedikit sisi pendapat ya, bukan sisi pendapatan, sisi pendapat. Jadi saya usaha sendiri, saya keluar, saya luar biasa lah. Saya pinjam bank awal 300 juta dengan mengagungkan rumah saya Kapten Muslim. Dalam jangka 2 tahun, maaf ya, saya bisa pinjam sampai 5,5 M, luar biasa enggak? 300 juta 2 tahun, semua orang bilang nggak mungkin bisa terjadi. Itu percepatan luar biasa. Itulah kasih karunia. Tapi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya 2 tahun saya bangkrut, utang bank 5,5 M. Haleluya. Jadi selama itu proses berjalan, wah luar biasa. Itu jalani dengan air mata. Ya mungkin ini apa Esa tahu ya, karena sama-sama di Medan Plaza ya. Udah itu proses belum selesai berjalan. Badan saya diambil nggak masalah, uang saya diambil nggak masalah. 11 tahun lalu Medan Plaza terbakar. Satu, saya menjabat sebagai korbako Medan Plaza. 5 kali ibadah saya tanggung jawab semua. Saya dari 4 tahun lebih saya dari pagi jam setengah 8 ke gereja, pulangnya jam 10 malam, jam 11 malam, paling cepat jam 9. Nanti habis ibadah ketiga, jam 3 saya antar istri pulang, saya balik lagi ke gereja. Udah itu kan gereja ruang VIP. Itu maaf ya, itu ruang Pak Abang, orang naikkan kaki pun nggak berani. Saya habis pulang situ, saya nggak mau tahu, saya langsung buka tab kecil-kecil, tidur saya di sofa. Mungkin nampak dari CCTV ya, tapi Bapak mengerti ya, karena kan capek kita satu hari dari pagi, berarti 12 jam loh. 14 jam bukan 12 jam, 4 tahun lebih. Wah luar biasa. Tapi puji Tuhan itu pun saya lalui. Itu badan diambil nggak masalah, uang diambil nggak masalah. Begitu tas yang diambil masalah saya, kumat jiwa saya Pak, stres saya cari dokter jiwa, dokter Frederick yang sekarang ada sakit stroke ya, dokter Frederick. Saya ajak dia konsultasi, dikasih obat tenang, untuk obat biasa lah, untuk jiwa kan obat tenang lah, yang untuk jiwa tenang. Makan obat hari ini nggak mempan, besok saya datang dok nggak mempan dok, dinaikkan dosis. Besoknya nggak mempan, saya datangin dok nggak mempan dok. Saya bilang maaf dok, saya dulu 12 tahun saya narkoba, saya 9 tahun saya makan rohipno setiap hari 7 butir. Hah? Itu rohipno karena dia dokter jiwa. Itu rohipno itu untuk orang gila, kasih setengah butir dia tenang, kamu makan 7 butir. Iya setiap hari selama 9 tahun ya. Wow, langsung dibuka ya, agak keras obatnya, baru tenang saya. Tapi selama 3 bulan saya kumat. Saya hari ini berbuat apa, besok saya lupa, gawat. Tapi Tuhan luar biasa, karena Tuhan sudah memilih ya, dia pasti akan selesaikan. Jadi suatu hari ini seperti cerita-cerita dongeng. Saya pulang tengah malam, saya lihat istri saya lagi tidur, nangis, tiba-tiba keluar mata. Saya ke kamar sebelah, anak saya 4 kecil-kecil, nangis sendiri saya balik kamar, lihat istri nangis, saya tak tidur sampai pagi. Saya tunggu dia bangun, saya udah buka obat saya semua, ada segini lah. Bangun dia, saya pakai tolong ini bantu saya doa apa katanya. Ini saya akan mau makan obat lagi, udah gawat, udah parah saya bilang, ini saya mau bawa obat semua. Oke, dengan tangan sama-sama berdoa. Dalam nama Yesus masukkan korset dibuang lah. Puji Tuhan saya dapat hikmat, saya rehabilitasi sendiri. Karena dulu pertama saya mengenal Tuhan, saya pun cerita pernah mengenal Tuhan, saya rehabilitasi sendiri. Selama 1 tahun, saya bekerja di perusahaan abang saya, gaji saya 1 juta, tapi saya nggak dianggap bekerja, saya dianggap mengobati penyakit narkoba saya. Saya pagi, karena saya pengerja pemuda, 1 bulan sekali ada doa pengerja dengan Pak Darmo, sebulan sekali dengan pusat. Selasa saya SOM, sekolah orientasi melayani dulu, sekarang KOM. Rabu saya KTM, sekarang HDM belum ada ya. Kamis saya SOM, Jumat saya FA, Sabtu saya ibadah pemuda, Minggu saking saya takut jatuh, saya ibadah 2 kali, pagi sekali, malam sekali. Jadi saya ada satu hamba Tuhan, Pak Dani Tumiwa, dia
KKR, ada seminar lah, bilang bahwasanya pergaulan buruk merusak kelakuan yang baik. Jadi saya buang kartu saya ke paret, saya beli kartu baru. Semenjak itu ke gereja salam, kenal satu-satu semua teman gereja saya semua. Nah, puji Tuhan sangat membantu. Karena orang narkoba ini dia nggak boleh kena marah, nggak boleh disinggung. Dia berbuat jahat 10 tahun, 15 tahun, tapi dia berbuat baik sebulan, dia mau anggap 15 tahun itu hilang semua, bersih semua. Seperti Tuhan Yesus hapus dosa kita di kayu salib. Jadi sedikit marah, kita udah telepon teman lama, udah narkoba, udah segala macam yang tidak baik lah. Nah, saya rehabilitasi selama 1 bulan. Saya pakai baju 5 lapis. Pakai baju 5 lapis. Sengaja saya di kamar tutup AC, nonton TV. Wah, sebentar bahasa semua ganti, bahasa semua ganti, bahasa semua ganti selama seminggu. Udah gak tenang, baru saya kembali ke Sumatera Resort setiap hari doa. Ada doa, ada ikut. Puji Tuhan pulih sampai hari ini. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Itu belum selesai perjalanannya. Nah, puji Tuhan, 6 tahun yang lalu ya, saya diberkati jumpa dengan teman bapak di kedai kopi gitu. Karena kan saya melihat wajah bapak saya 100%. Kamu anaknya Peng di mana? Oh iya cik. Saya nggak tanya lagi. Oh ya duduk cerita lah. Tahu lah kita kan melayani ya di mana-mana, kita bersaksi. Aceh itu udah bersaksi soal narkoba begini berbuat baik ini. Wah hebat kamu. Kamu kerja apa nih? Saya bilang, saya nggak ada kerjaan udah 2 tahun. Bangkrut utang bank 5,5 M terima M. Hah? Kamu bangkrut utang bank 5,5 M kan? Kamu masih bisa berbuat baik ini itu, bantu orang begini. Wah hebat kali kamu. Enggak lah sih. Saya Tuhan dari nol, saya bilang hari ini saya memang nol ya, puji Tuhan saya bilang saya punya istri 1, 4 anak baik-baik semua udah bersyukur. Wah, Acik kasih kamu usaha mau nggak? Mau lah Cik, saya kan langsung mau. Tapi lucu ini hebat turun-temurun, nggak sendiri, mulai 2 tahun lebih. Dia udah lewat, dia bilang kalau kemarin dia begitu tanya saya kasih kamu usaha mau nggak? Dia hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau udah 7 saya gagal katanya, nggak diterima. Saya langsung mau Cik, karena suami udah 2 tahun kosong dikasih usaha lagi dengan pekerjaan usaha, mau lah. Langsung gak lama dia kirim kasih saya 5 tong Helba. Saya minum. Satu saya di titik nol, maaf ya, saya ada SMS. Saya nggak sebut namanya. Pak, minta tolong lah kalau bisa Awi dibantu maksudnya bekerja sebagai full timer. Gak dibalas. Dua hari baru dibalas. Tapi bukan dibalas oke atau enggak. Abi udah sekolah enggak? Belum Pak, saya bilang. Sekolah itu lebih, saya langsung cari Pak yang parangan, disuruh cari minggu, saya cari, karena kan saya tahu semua kan, maaf ya, sedikit banyak segena, karena memang pernah menjabat berbaku, saya cari semua. Udah cari, karena saya dapat full timer, Aceh ini kasih 5 tong. Saya udah minum, memang badan saya enak. Udah itu saya bagi-bagi ke teman-teman lah. Pertama saya beli botol yang 380 ml kaca, saya rebus, saya bersihkan, wah banyak kerjaan. Kasih teman-teman dekat 2 botol, 3 botol. Udah kasih berapa bulan kemudian, 2 bulan lah, 1-2 bulan mereka telepon, Wi, antar lagi lah herbalnya enak katanya. Ya saya antar lagi, dikasih 500.000, ada yang kasih 1 juta, kan mereka tahu saya masa ada yang kasih 2 juta. Kan otak bisnis, ini boleh dibisniskan nih, mantap. Disitulah saya baru beli botol supaya jangan cuci-cuci itu, beli botol plastik, saya cetak apa semua lah. Dari situlah, puji Tuhan. Dan sampai hari ini saya diberkati. Itu ibaratnya herbal saya itu seperti janda di Safat yang diisi dibuli-buli nggak habis-habis. Tapi selama 14 tahun ya, sorry ya, waduh air mata itu maaf ya. Udah ada saya 5 gelas itu, 5 gelas botol alkohol udah ada. Karena tidak ada, maaf ya, 1 orang lalat nggak ada yang dekat. Jangan manusia, lalat nggak ada yang dekat. Jadi betul-betul sendiri, tidak ada sandaran, hanya bersandar kepada Tuhan. Maaf ya Bapak Ibu ya, 1 tahun saya pernah makan nasi goreng terus setiap hari 1 tahun, nggak ada uang beli lauk. Tapi puji Tuhan itu bisa lalui. Dan akhirnya saya bersyukur kepada Tuhan, saya bangkrut utang bank 5,5 M. Kenapa?
karena anak saya jadi semua. Yang pertama, puji Tuhan, dalam keadaan saya baru bisa kuliah di UGM, di arsitek dapat cum laude. Oh haleluya. Yang kedua di UGM juga teknik pangan dapat cum laude juga. Oh, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Itu uang kosnya 900.000, saya transfer 3 kali, kadang 4 kali. Uang makannya saya kasih 1 bulan 1 juta. Itu sama 4-5 kali, 200, 100, 200, 300. Tapi begitu ada beberapa saat saya diberkati, begitu saya mau kirim 1 juta penuh kasih dia, seperti ada suara Roh Kudus bilang, jangan, ajarkan dia, katanya. Nggak jadi, aku kirim 300. Puji Tuhan semuanya jadi. Jadi sekarang yang paling besar di kota Semarang, perempuan kerja di BCA, lari jalur. Dan kedua juga di Jakarta, lari jalur juga, ada teknik pangan ke BCA juga. Saya bilang Tuhan suka bercanda. Bapaknya bantu utang bank, anaknya dua kerja di bank. ini Tuhan kita luar biasa betul. Jadi puji Tuhan ya, 49 bulan lalu saya disuruh istri Dr. Fredrik ke orang dengan gangguan jiwa. Karena dia ada bantu jual herbal saya di rumah makannya. Pak Pendeta, saya bantu kamu cek dana untuk kasih di orang dengan gangguan jiwa. Maaf Pak. Jadi saya tunggu-tunggu, kok nggak ada dikasih informasi. Itu pas mau ingat lah, puji Tuhan. Abang saya mengamalkan uangnya nggak ada seri juga, diberkati lah. Jadi pas saya ke rumahnya ingat, bang mau berbuat baik nggak? Berbuat baik apa katanya? Orang dengan gangguan jiwa. Orang gangguan jiwa maksudnya orang gila, saya bilang nggak boleh bilang orang gila lagi sekarang, orang dengan gangguan jiwa ODGJ. Oh, di kantong saya, kamu saya keluar kapan? 2 juta aja kan. Udah ada, dibantu saya 2 juta. Itu saya pertama saya jalankan 2 juta, ada beberapa teman untuk terkumpul kapal. Dengan iman saya jalankan. Dan kepala cek itu, cek, ini saya mau berkati orang dengan gangguan jiwa herbal ini. Oh ya benar, orang itu ini bagus sekali karena ada ginkgo biloba untuk otak. Oh ya, Acik mau bantu nggak Cik? Udah saya bantu setengah katanya. Wah puji Tuhan ya, dan cukup ya dana di situ. Wah begitu, maaf ya Bapak Ibu ya. Satu saya pergi ke sana, dari uang yang saya kasih Aceh itu, herbal kasih nggak salah Asa itu 60 atau 80 orang. Satu botol kan 1 bulan 1 orang. 60 botol, 80 botol. Uang di kantong saya sisa 300.000. Bayangkan satu istri 4 anak, sisa uang kantong 300.000. Maaf ya, saya juga udah mau gila. Disuruh melayani orang gila, saya ke sana. Waduh, begitu saya sampai di orang itu, oh Tuhan terima kasih Tuhan, masih waras, masih menggila saya bilang. Oh, di ini hati ini pertama keluar tuh ucapan syukur, terima kasih Tuhan. Itulah Tuhan tahu apa yang kita gumulkan, dia selalu kasih segala sesuatu untuk menguatkan kita. Wah terima kasih Tuhan, masih waras saya bilang. Pulang dari situ maaf ya, seperti kena listrik. Wah semangat kerja, begini langsung dapat hikmat ini inilah firman Tuhan kata jangan berjemu-jemu berbuat baik ya, nanti basaannya akan diberkati kita. Puji Tuhan sampai hari ini saya 49 bulan, setiap bulan saya ke sana. Semalam saya mau ke sana. Waktu awal-awal itu saya nggak di depan saya ada udah capai 100 orang lah, saya kumpulkan satu paket 700.000 cari donatur kan. Wah setiap bulan ada teman hebat saya, Boksu, aku kasihan ya kamu, setiap akhir bulan kamu pasti mukanya turun, agak bengong-bengong katanya. Udahlah kamu jangan buat banyak kali, kamu buat 250.000, saya dukung kamu lah katanya. Nah puji Tuhan lah dikasih saran, saya buat 2,5. Puji Tuhan lah sampai hari ini setiap bulan pasti diberkati. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Udah 5 menit. Nah, dan luar biasa hari ini Tuhan kita dahsyat betul. Jadi saya selama 14 tahun saya bangkrut, saya jalankan herbal saya jual herbal, maaf ya. Karena
Karena saya dipilih 35 tahun, Aceh itu cari orang yang mau jalankan, mau meneruskan herbal ini nggak jumpa. Karena salah satu saya tidak boleh memikirkan diri sendiri, mau pikirkan orang lain lebih daripada pikirkan diri sendiri. Kedua, mau berbuat baik banyak. Oh puji Tuhan, saya 14 tahun saya nggak ada pikiran diri saya sendiri, saya berbuat baik terus. Dan puji Tuhan, tahun ini bulan 12, tapi sekarang ini masih proses sedikit lagi. Bank saya 5,5M lunas. Haleluya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Dapat bonus satu rumah di Kabupaten Musim hampir 2M. Itu Tuhan kita dahsyat. Makanya taat dan setia Bapak Ibu. Berbuat baik terus, melayani Tuhan. Saya dari 29 tahun lalu saya mengenal Tuhan, sampai hari ini saya melayani. Puji Tuhan, waktu Medan Plaza terbakar ini sedikit ya. Ini tak tadi nggak main-main Bapak Ibu. Waktu Medan Plaza terbakar, kan dalam sekejap posisi saya hilang. Datang pemberitahuan apa semua nggak ada. Saya diam aja. Langsung diangkat Pak Markus ke Medan Fair. Saya nggak peduli, saya datang Medan Fair. Saya kan tahu udah ada pemimpinnya. Saya melayani seperti dia biasa. Karena mereka sebenarnya kan saya pemimpin mereka. Mereka nggak berani atur saya, nggak berani kasih saya tahu kamu di barisan ini, nggak berani. Tapi saya berdiri di barisan, saya kan tahu saya di barisan kosong. Waktu ambil perjamuan kudus, biasanya saya di depan kasih orang, saya di belakang. Saya dituduh sama iblis. Kamu sekarang kamu lihat, nah, kamu biasa kasih orang perjamuan. Kamu biasa duduk di atas, kamu sekarang di bawah. Kamu melayani sebagai apa, hamba katanya. Udah pingin, jangan usah saya melayani. Tapi jujur ya, minggu pertama, minggu kedua ini perasaan seperti iblis. Itu maaf ya, marwah kita itu, kesombongan kita semua dikikis. Tapi puji Tuhan, ada beberapa orang yang bilang dulu saya di Medan Plaza sombongan dia ada bertobat juga saya. Karena mungkin bukan sombong ya, karena kan kita memang melayani hamba Tuhan. Tugas kita kan hospitality. Jadi hamba Tuhan itu kemana kita ikutin, kemana dia mau kamar mandi, maaf yang saya ikut sampai kamar mandi dalam. Nggak pipis tuh terpaksa saya ikutin, nunggu sampai jam 2 sampai hari ini saya puji Tuhan dipercayakan jadi hospitality di mall hari Jumat sama Pak Peli. Karena memang saya disupport, ya nggak bisa, begini nggak bisa bersaksi cerita-cerita pengalaman hidup. Nah ini saya nggak usah pakai, maksudnya nggak usah pakai ayat, nggak usah pakai apa, saya cuma semalam saya dimarah istri. Ini saya udah kena virus CEO. Bapak juga. Semalam dimarahin. Kamu nggak tulis apa yang besok kamu katakan asik virus CEO aja. Ada bertobat juga. Udah saya tulis 9, puji Tuhan, ini ada 9 yang saya sampaikan pada hari ini. Jadi Bapak Ibu tetap semangat. Amin. Nah, ini maaf ya, ini kan gereja baru rintis. Inilah founder-foundernya semuanya. Amin. Cari jiwa-jiwa, kasih penuh, beli buku sebelah, masih kosong, beli satu lebih beli. Bentar dan terang ini semua pasti diberkati. Ya, saya bantu doa. Nanti kalau diberkati bantu doa kita. Ya, oke, kita pakai berdiri. Berkali-kali kau kuatkan
Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lemah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap, Engkau ada, Yesus setia. Inilah founder-founder ya Tuhan, GBI, Kebatan Tak Pasca Malima Bingje ya Tuhan. Engkau urapi mereka semuanya ya Tuhan. Mengurapan Engkau yang khusus turun atas semua anak-anakmu ya Tuhan. Engkau buat mereka semuanya berhasil ya Tuhan. Yang punya usaha ya Tuhan, Engkau berkati usaha mereka ya Tuhan. Engkau lipat gandakan ya Tuhan usaha mereka, perluas dalam usaha mereka ya Tuhan. Yang berpunya usaha ya Tuhan, yang rindu punya usaha, Engkau berikan mereka usaha yang baru ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, yang bekerja ya Tuhan. Engkau angkat mereka ya Tuhan di satu posisi ya Tuhan, ke posisi yang lebih bagus lagi ya Tuhan. Engkau lipat gandakan gaji mereka, mereka kemuliaan-Mu ya Tuhan. Yang punya Bapak kerjaan ya Tuhan, Engkau berikan pekerjaan yang baru, yang terbaik ya Tuhan. Ya ibu rumah tangga ya Tuhan, Engkau biar menjadi seorang pendoa yang bagi suaminya ya Tuhan. Pendoa yang baik, pendoa yang luar biasa, menjadi penolong bagi suaminya ya Tuhan. Oh terima kasih anak-anak ya Tuhan, Kau buat berhasil dalam studi mereka. Kau ucap syukur padamu, segala puji syukur hanya bagi-Mu dalam nama Yesus. Kita semua percaya dan diberkati berlimpah-limpah bersama-sama, katakan amin. Haleluya. Silakan Bapak berduduk, Bapak Ibu, kasih dalam nama Tuhan Yesus.